Assalamualaikum pemirsa. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, channel Cerita Yudi, yang senantiasa memberikan cerita sederhana, cerita kehidupan sehari-hari saya untuk Anda. Cerita sederhana, bagaimana saya menghadapinya, dan saya menyapa dulu nih. Apa kabar semua yang ada di sana yang sedang menonton? Semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ataupun yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kembali dan digantikan dengan kenikmatan sehat dan berjuang kembali mencari rezeki untuk keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus dikasih rahmat, dikasih keberkahan rezeki, didekatkan dengan cita-cita dan keinginan. Amin. Hari ini saya ingin bercerita sedikit pemberian dari pamanku ya. Paman aku itu namanya Haji Barna SE. Bangga lah, karena kan pencapaian-pencapaian itu gak mudah ya. Ini juga keinget tante saya nih. Tanteku namanya Hajah Nur Aini. Nah, kita buka-buka dulu. Nah, ini ada pisang rebus yang sudah dipotong-potong. Nama pisangnya tahu gak ini pisang apa? Aku sih nggak tahu, yang penting nanti makan enak. Dan buat bagi-bagi sama teman-temanku ya. Nah, itu satu ya, buat makan siang nanti juga. Dan ini ada ikan asin bintang 7, bintang 8, bintang 9 ngumpul di sini. Ya, saking mahalnya susah dibuka juga. Ada ikan asin tuh, orang kaya aja ikan asin makanannya. Tanteku kan punya catering gitu ya, kadang-kadang ibuku bantuin kalau lagi ke Bekasi. Gedungnya di Sarina Tamrin ya. Dan ini menunya tuh ada nasi anget, wangi beras Cianjur, gak tanggung-tanggung sih. Soalnya tanteku itu orang Padang, jadi masakannya tuh jago banget lah, gak sayang bumbu ya. Ini ada gurame suwir nih, gurame suwir tuh, ada lagi kepala ikan, guramenya juga mungkin ikan mas ya, bukan gurame ya. Ini ada ikan bandeng ya, ikan tongko bandeng, tongkol agak begitu. Sambil sedikit cerita-cerita siapakah aku di depan Pak Barna. Nah, Pak Barna itu paman saya. Paman dari mana? Dari ibuku. Nah, silsilahnya itu dari nenekku dulu. Nenekku tuh namanya bukan Haji sih. Nenek Ojo. Nenek Ojo almarhum. Beliau sudah meninggal tahun 1996. Disusul kemudian sama kakek Ikot. Dikenal dengan Punu Ikot sih dulu tuh, karena kan udah dekade demi dekade ya, selalu diangkat sebagai Punu Ikot ya. Total anaknya tuh dari 9 anak yang alhamdulillah ada sampai sekarang ya, ada 4, cewek 2 cowok 2 ya. Yang pertama tuh cewek, Uwa saya, Uwa Oom. Beliau tuh tinggalnya di Kampung Jumaer ya, dan udah punya suami Ustad ya, namanya Waiji. Hanya dikasih 1 anak aja ya. Teh Iis susul lewat, maaf agak sedikit keselak. Dan disusul kemudian ada adiknya Uwa Oom, yaitu ibu saya, Ibu Cici ya. Anaknya adalah saya dan adik saya, cuma 2 ya. Adik satu perempuan, udah nikah, sekarang udah dibawa ke Bengkulu. Akhirnya ini Damayanti. Terus yang ketiga tuh paman saya yang di Karawang, kreditur ya, Mang Daud ya. Terus dia sekarang buka usaha aqua galon. Dan yang keempat nih si bungsu nih, Haji Barna SE. Alhamdulillah sih rezekinya paling pinunjul ya. Oke. Udah menikah dengan Ibu Haja Nur Aini itu udah berapa puluh tahun ya. Pokoknya anaknya aja udah ada yang menikah 1 nih, Carolina Eka Putri ya. Terima kasih pamanku. Nah, silsilahnya mengapa saya kenal sama Pak Barna tuh dulu
waktu masih saya kan dititip di sebadanya cerai dari nenekku, cerai dari apa namanya, dari ibuku ya. Ibuku tuh cerai sama bapak kandungku, Pak Mahya. Saya dititipkan di nenek saya, pemirsa. Nah, usia 4 tahunan sih kayaknya. Ceritanya pada suatu hari ya, aku kan udah lama dididik sholat, sholat berjamaah di rumah sih, soalnya waktu itu saya belum disunat. Kebetulan waktu itu hujan besar ya, maghrib, saya lagi ikutan sholat, ngikutin lah ya, nurutan, kalau kata bahasa Sunda tuh nurutan, ngikutin gerakan sholat, berapa jamaah, berapa rakaat, apa doanya, itu udah diajarkan dari kecil karena kan saya muslim. Nah, tiba-tiba ada yang ngetukin pintu. Ojo, sana ojo gitu. Ada anak laki-laki sih dari luar tuh. Terus saya tiba-tiba langsung bukain pintu ya. Saha, saya kan orang Sunda ya, saha. Ada ojo, ojo ada sholat. Kok ganti ya? Biasanya kan namanya juga anak kecil gitu ya. Pikirannya tuh ceplas-ceplos dan polos. Tukang biasanya kan kalau yang nginep di nenek saya tuh tukang seeng yang kemalaman gitu ya. Mang Juned. Mungkin sekarang udah almarhum juga karena dulu aja udah 50 tahunan sih. Biasanya tukang seeng nih dari Garut nih. Kenapa waktu itu agak mudahan, ganteng lagi pemirsa. Waktu itu Haji Barna masih belasan tahun, mungkin masih jadi salas biasa aja sih. Tapi udah tinggal di Bekasi. Nah, udah tutup lagi aja gitu kan. Karena dia juga lari ke WC buat mandi, mungkin nggak tahu apa. Terus saya nungguin nenek saya sampai selesai sholat. Saya bilangin, ojo, itu ada tukang seeng, kata saya. Siapa tukang seeng? Nggak tahu, ganteng, kata saya. Itu mah bukan tukang seeng, itu anak ojo, tahu suaranya. Emang ojo punya anak, kata saya waktu itu. Ojo kan udah tua. Terus udah gitu, nenek saya sambil ketawa sambil ngejawab, ojo juga pernah muda, dia juga pernah bayi juga, Pak Barna tuh. Nah sekarang dia udah kerja di Bekasi dan kamu udah kenal kan sekarang ya siapa Pak Barna tuh dari situ awalnya. Nah sianya udah biasa, udah akrab, udah kayak lama kenal gitu kan sama Pak Barna tuh, dibeliin sendal jepit, terus jalan-jalan dibeliin jajanan segala macam ya. Hingga beberapa hari kemudian kita berteman, akrab banget. Nah hari berikutnya kehilangan nih. Pak Barna kemana, kata saya. Jo, hari Mang Barna kemana? Mang Barna pulang, kata. Pulang kemana? Kan kampungnya di sini, rumahnya di sini. Gitu. Pulang ke Bekasi, kerja lagi ya? Iya. Kerja apaan sih? Kerja dagang mobil. Oh, ngedorong-dorong mobil mungkinnya gitu. Pikir-pikir saya waktu itu kayak begitu. Kerja di mobil, pasti ngedorong mobil dong. Walaupun lah cerita anak kecil ya, anak 4 tahunan lah. Saya juga belum disunat kan. Hingga akhirnya saya masuk sekolah SD, tiba-tiba ojo cerita nih ada surat dari Pak Barna katanya. Untuk biaya kamu sekolah sebulan, terus ada tas juga, ada buku-buku juga, ada penggaris, segala macam sepatu. Saya langganan Pro ATT loh, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu Pro ATT, karena dulu kan mewah banget ya sepatu Pro ATT itu. Terus aja tiap bulan sampai 6 tahun ya, sampai lulus kelas 6 SD saya dibiayain gitu. Gak ada yang mengganggu sih waktu itu, belum ada gangguan karena saya kan anak tunggal, anak bungsu di hadapan nenek saya. Sementara adik saya mah jauh-jauh dia, kata saya, gak ada temennya dia. Apalagi kan saya punya teman lain nih, kakak saya dari anak Uwa ya, Teh Iis. Kita berteman dari kecil, kita berdua aja kemana-mana. Nah sementara adik saya yang kecil ini selalu disengehkan, dikucilkan, gak mau lah pokoknya. Ibu saya aja galak waktu itu sama saya. Pokoknya udah kayak Raja Pati gitu loh, galak banget sama saya. Nah tiba-tiba pas kelas 6 SD tuh mau naik ke kelas 1 ya, nenek saya meninggal. Dan di situ saya
seperti kehilangan arah gitu loh. Aduh, gimana saya mau tinggal sama siapa gitu loh. Gak ada yang mau ngurus, ibuku juga gak mau, kata ekonominya cuma begitu-begitu aja, pas-pasan, apalagi ada bapak tiri pasti galak. Terus udah gitu, wah saya ngasih nasihat ke ibu saya, begitu-begitu juga katanya, anak kamu rawatlah. Nah, apalagi kan si Barna suka ngasih biaya untuk sekolah tuh, lumayan kan, cina irit irit biaya kehidupan buat kamu. Nah, kamu cuma ngasih makan doang setiap hari, kok berat. Nah, akhirnya singkat cerita saya masuk SMP dan tinggal bersama mereka, keluarga baruku. Saya berasa asing sih awalnya, aduh ini siapa gitu. Padahal itu ibuku loh. Tapi cuman karena dari awal, dari kecil kita musuhan, kayak Tom and Jerry gitu loh pemirsa, kejar-kejaran gitu. Saya ngemusuhin anaknya, ibunya yang keluar gitu loh, bawa pamepe, bawa pamik prek gitu loh. Si ate galak anak aing lah, dianya aja morotin jajan gue gitu kan, pengen bareng sama gue, ya udah gue usir tuh adik saya yang masih kecil. Alhamdulillah sih adik saya udah meninggal sekarang, udah bukan meninggal, udah menikah, ya Allah, akbar walillahil ilham. Udah menikah, udah berkeluarga di Bengkulu ya. Punya anak SMP juga. Maaf ya Aireni di Damayanti di Bengkulu, maaf ya saya salah sebut. Malum YouTuber pemula nih pemirsa. Terus selama 3 tahun nih mulai ada kekacauan nih, biaya sekolah tuh ada adik saya tanggungan nih. Sementara ibu saya kan suaminya cuma kuli bangunan, kadang ada kadang enggak gitu. Otomatis dana untuk sekolah saya dikurangin, 50 untuk saya, 50 untuk adik saya. Nah, dari biasanya kan dua pak buku ya, 20 dari Pebarna tuh setiap bulan. Sekarang jadi 10 nih, saya 10, adik saya 10. Nah, misalnya uang jajan tuh dapat 300, saya 150, adik saya 150 gitu ya. Terus yang lain pun begitu. Kalau tas sih karena tas kegedean gak mungkin lah dibagi 2 sama adik saya. Terus yang lainnya juga dibagi 2. Terus kalau sepatu mungkin beli sendiri, nggak tahu sih pokoknya. Sepatu harus selalu baru juga, saya dikasih sepatu baru, adik satu pun pasti minta gitu kan. Nah, hingga lulus SMP, satu sekolah di SD ya, waktu SD itu sekolah di SD Negeri Cipenga 1 di Kampung Tarum, dan dilanjut ke SMP Negeri 2 Muncang Sodong Hilir di Kampung Muncang ya, desa Muncang. Lanjut lagi ke Aliyah ya, karena kan saya tahu diri gitu loh, saya itu hidup sama bapak tiri, jangan banyak maunya gitu kan. Walaupun dari pihak sekolah sih udah nyaranin, kamu kenapa gak mau ke sekolah negeri. Yang pertama biaya hidupnya itu loh pemirsa, kalau mungkin negeri bisa lebih irit dari biaya sekolahnya, cuman biaya hidupnya kan harus ngekos, belum lagi harus ke kota tuh kan naik elep juga bisa berapa puluh ribu. Waktu itu masih 30.000 sih, tahun berapa ya, tahun 2002 lah ya, saya lulus tahun 2003 2004 lah ya saya lulus. Waktu itu masih 30.000 ongkos ke Tasik sebalik aja segitu gitu kan, 30.000. Nah, belum lagi harus jajan mungkinnya. Akhirnya saya mengerti ya, sekolah di swasta aja yang penting ada ilmu gitu kan, bisa dapat ijazah lah, istilah bunuh dirinya itu dapat ijazah gitu kan. Toh masa depan gue tuh udah ada di Bekasi gitu kan, paling tidak dapat ijazah SMA lah ya. Dan alhamdulillah lulus gitu kan. Dan alhamdulillahnya lagi kan saya sekolah di swasta, otomatis dong itu sekolah belum terakreditasi, jadi saya harus ke Singaparna ke sekolah, ikut apa namanya, apa sih namanya, ujian di sekolah negeri untuk legalitas gitu kan, untuk legalitas dari negara. Itu atas nama MA Sukamana loh, MA Sukamana gitu kan, dan butuh uang 700.000. Akhirnya ibu saya ngomong, dikasih lah dari Bekasi, dari Pak Barna.
Pak Barna lagi gitu kan. Udah gitu singkat ceritanya saya lulus aja, saya langsung ke Bekasi dengan harapan menjadi seorang pegawai yang sukses gitu ya. Namun ceritanya berkata lain, kenyataannya ya saya jadi office boy gitu. Emang sih karena saya kan masih muda, masih awam gitu dan belum ada pengalaman apa-apa dari kampung juga. Saya dimasukkan ke perusahaan teman paman saya nih, Pak Sucipto SE. Di depan ini nih, di depan-depanan sama Suzuki Pusaka Motor Utama yang sekarang nih. Beliau dulu belum punya cabang sih, masih di situ ya. Di PT apa sih, Anugerah Makmur Perdana ya. Sekarang sih udah ganti namanya. Kalau dulu sih masih Anugerah Makmur Perdana. Pak Cipto itu anak buahnya aja masih 3 gitu. Ibu Nani Wijaya, Nani Yuningsih ya. Saudaranya mereka aja sih. Peri, pokoknya ada Peri, ada Majuri, ada Yosep Sorena lah itu. Nah, alhamdulillah kerja setahun di situ. Akhirnya saya berhenti. Berhentinya sih bukan dari inisiatif saya, tapi ada sedikit konflik lah tante saya sama ibu saya gitu loh. Konfliknya gak usah tahu lah ya. Akhirnya saya nganggur nih di kampung berapa bulan gitu loh. Dan alhamdulillah saya dagang rokok nih di Karawang gitu. Dagang rokok. Terus di perjalanan dagang rokok tuh saya nemu koran nih, ada apa namanya? Ada lowongan untuk menjadi bintang film katanya. Di PT apa ya? Lupa saya pemirsa, pokoknya akhirnya saya berhenti dagang rokok dan jadi ikutan casting di situ. Dikarenakan saya belum pernah ikut teater zaman sekolah ya, belum pernah ada, pokoknya awam banget deh gitu. Akhirnya saya cuma dapat kebagian jadi figuran gitu loh selama 2 tahun, dan di sinetron seperti Pinocchio, terus sama Mbak Julia Perez juga tuh sinetron lepas. Ada juga di banyak sih, Jin dan Jun gitu ya, dulu tuh masih ada Jin dan Jun sih. Terus ada sama Mas Indra Bruggman juga tuh, cuma figuran gitu doang sih, selintas ya. Terus saya merasa bosan 2 tahun kok begitu-begitu doang, tuh gak ada pengangkatan. Namanya juga entertain gitu ya, harus benar-benar pinter dan ada bakat. Kebetulan mungkin saya gak punya bakat di seni. Akhirnya saya berhenti aja 2 tahun gitu, gak menambah kontrak lagi. Akhirnya saya sebentar, saya baca dulu nih. Soalnya udah dikebet juga nih saya mau ngomong apa nanti gitu di hadapan Anda. Kebetulan tuh tahun 2007 ya, 2007 tuh ada cabang baru Pak Sucipto, pemirsa. Cabang baru Pak Sucipto tuh di depan gor Karawang ya, di stadion Singa Perbangsa, bukan di gor, di stadion Singa Perbangsa Karawang. Dia buka cabang baru leasing ya. Saya ngomong lagi ke Mang Barna, ya udah kamu masuk aja ke sono, ke Pak Sucipto SE. Alhamdulillah 2 tahun di sono. Nah, setelah 2 tahun di sono, tiba-tiba saya dijemput nih sama paman saya, Pak Barna. Waktu itu belum jadi haji sih paman saya tuh. Katanya sih ada perusahaan baru nih di Bekasi, namanya Sunstar Motor Mitsubishi. Nah, di samping kantor Mamang katanya. Nanti kamu datang. Saya gak mau datang. Akhirnya saya dijemput, langsung masuk ke kantor Suzuki Mitsubishi-nya ya. Dan saya ditempatkan di kantin. Saya gak nyangka betah banget di sana, udah 5 tahun alhamdulillah. Hingga akhirnya ya saya dikasih sakit, mungkin sudah saatnya harus berhenti dari situ kali ya. Karena di situ juga tidak begitu ada hasil sih, tidak punya masa depan. Weliekeun kalau kata bahasa Sunda tuh apa gitu, gaji cuma 700. Belum lagi harus dituntut sama orang kantor tuh harus selalu seragam ya bajunya. Kalau misalnya orang kantor baju kuning hari ini ya kita harus beli baju kuning juga dari luar, gak ngadain dari dalam. Cuma sewarna aja gitu kan.
Kalau misalnya hari ini baju merah, baju biru, baju putih, ya kita ngikutin aja sesuai warna yang dipakai karyawan. Dan kita harus berjuang mencari keluar gitu ya, ke mall-mall gitulah, ke toko-toko, ke pasar. Pinter-pinternya saya sih mencari waktu habis pulang dari kantin jam 5 jam 6 gitu, langsung pergi gitu. Bilang dulu ke tante saya, "Bi, saya disuruh beli baju warna ini sama orang kantor karena besok harus warna ini," gitu. Udah diizinkan. Itu otomatis potong gaji dong dari uang bulanan saya, dari misalnya 500 nih. Dipotong buat baju 150 atau 200 noh. Ditalangin dulu dari uang belanja pada uang dagang hari itu ya. Misalnya uang dagang hari ini dapat 400 300. Nah, dipotong beli baju. Nah, nanti pas gajian tuh gak utuh 500 gaji saya karena sudah dipotong sama baju. Akhirnya saya berpikir, wah berhenti aja deh. Alhamdulillah saya juga lagi kebetulan waktu itu tipes ya. Saya pulang berapa bulan nganggur, ke Kerawang lagi nih. Akhirnya ke Kerawang dapat kerjaan di toko baju di bawah adik saya nih. Adik saya udah duluan di toko baju Bandung Store ya. Cuman 6 bulan sih pemirsa. Kepotong Idul Fitri, saya berasa bosan juga sih di situ. Kerja dari jam 9 pagi, setengah 9 sudah buka ya. Terus pulangnya tuh jam 10. Ya ampun, katanya mana istirahatnya juga harus berurutan. Misalnya di situ kan di toko baju tempat saya kerja tuh ada 4 orang. Karena saya masih baru, saya jam istirahatnya dikasih yang terakhir jam 4 sore tuh. Gak boleh makan, gak boleh apa gitu kan, paling nyemil sedikit aja kayak beng-beng atau apa snack kecil gitu ya. Udah lapar, kerocok perut, aduh gak boleh makan juga. Akhirnya merasa sengsara banget gitu ya, mana pulang malam, mana istirahatnya gak teratur. Saya berhenti gitu dari toko baju Bandung Store itu. Setelah itu ngomong sama tante saya yang di Karawang ya, di Tuparep, jalan Tuparep ya, di Babakan Cianjur. "Bi, sama berhenti aja, saya gak kuat dengan jam kerjanya. Ya udah kamu aja di sini dagang galon, nyebarin. Karena saya tidak bisa motor ya pemirsa. Saya itu tuh pakai troli yang besi itu tuh, yang didorong digusur ya. Alhamdulillah dapat 2 tahun di situ. Kita dulu nih, saya baca dulu. 2 tahun dari situ saya pulang karena ripuh pemirsa. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 lah. Kadang-kadang mandi pun jam 10 baru mandi gitu kan. Kalau soal makan dan jajan penuh. Cuman ya saya kan lama-lama gempor karena kan jalan kaki plus ngedorong roda. Ada 3 galon, ada 4 galon gitu kan. Sementara untuk dikasih belajar motor saya gak berani. Takut jatuh, takut tersungkur, udah jelek. Jatuh tersungkur lagi, aduh gak mau saya. Akhirnya saya berhenti. Nah, udah dari situ. Kita dulu pemirsa. Saya nganggur di kampung. Dagang snack kecil yang 1000-an tuh didagangi sama anak-anak SD. Alhamdulillah bisa membiayai hari-hari saya. Selama 4 bulan saya nganggur ya. 4 bulan nganggur di kampung dan akhirnya bosan juga sih. Saya pengen ke kota lagi, pengen megang duit lagi gitu. Akhirnya saya nelpon paman saya, "Mang, saya pengen kerja lagi." "Ah, kamu mah gak betah kerja," katanya. "Mau kerja apa di Bekasi? Jadi apa jadi tukang cuci mobil, jadi sales." "Kamu mah sales gak akan mampu, fisiknya jelek, kurus, kering," gitu. Ah, memang ini gimana sih? Ada kan lowongan di sono, ada jadi office boy, mau gua? Mau. Akhirnya alhamdulillah saya datang ke Bekasi tahun 2015 ya. Lalu dipertemukan dengan yang punya yayasan, karena kan office boy di sini dari yayasan outsourcing. Yang punya yayasannya itu Ibu Ismi. Waktu itu saya ketemunya sama Ibu Ismi dari PT BES ya. Alhamdulillah dilancarkan sampai sekarang.
gajinya bertahap-tahap, dari awalnya cuma 1.700.000, terus tahun-tahun berikutnya 1.800.000, dan alhamdulillah sih sampai sekarang ini gaji saya udah 2.700.000 gitu. Lumayan lah bisa beli baju-baju, beli buat kebutuhan ibu saya di kampung. Dan plusnya lagi di sini tuh ada jam sostek. Jadi kalau kita keluar tuh kita gak bolos strong, gak kosong gitu. Kita bisa buat modal usaha nanti gitu. Terus lagi ada jam sostek juga, BPJS buat perawatan kita kalau lagi sakit. Lebihnya di situ plusnya. Kita di sini dulu pemirsa rada balelol nih. Setelah ini nih ke kantin Mitsubishi toko baju 6 bulan OB lagi di sini, alhamdulillah sampai hari ini udah 5 tahun pemirsa, dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20, udah 5 tahun lebih lah ya saya jadi office boy di sini, alhamdulillah betah. Awalnya sih saya ditempatkan di bengkel, kata Pak Barna di depan aja, cuman kata leadernya jangan dulu karena Dedi kan belum bisa mesin pakai alat ngepel pakai mesin gitu tuh. Hingga akhirnya ada leader baru nih namanya Fahmi, alhamdulillah dia mau ngajarin. Sebelumnya ada leader namanya Haryadi, cuman kayaknya sih kurang begitu canggih si leader yang pertama, hingga saya terbiarkan gak bisa apa-apa, cuma bisa ngepel doang gitu loh di belakang. Dan ganti leader alhamdulillah saya mau tekar gitu loh, bisa bapping, bisa nyetik kaca itu, dan akhirnya saya dipindahkan ke depan ke showroom sampai akhirnya hari ini bisa bicara di depan Anda gitu loh. Gak usah panjang lebar lagi nih, saya udah lapar pemirsa. Alhamdulillah berkah sampai hari ini, semoga kalian juga berkah ya rezekinya di sana, hidupnya tenang, tentram. Kita makan dulu nih, udah lapar nih, udah bincang-bincang panjang lebar dari tadi tuh. Saya mau nyobain ini pemirsa nih, cau pisang rebus. Terima kasih tanteku, Tante Nuraini, Hajah Nuraini ya. Dulu tanteku dan pamanku tuh tinggal di Bulak Kapal Permai, di Jalan Baruna 2. Di belakang kantor ya, jadi deket gitu loh ke sini. Jalan kaki juga bisa. Cuman karena pernah ada nadar nih dari anaknya, kalau anaknya yang kedua nih katanya pengen jadi dokter, dan alhamdulillah IPK-nya tuh 4,50 ya. IPK-nya 4,50 dan alhamdulillah jadi dokter gitu sekarang ini. Akhirnya dia beli rumah di Botania Garden ya. Botania sekolahnya Botania di Rawalumbu gitu loh. Terus karena katanya alasannya tuh jauh dari masjid, paman saya kan udah jadi haji ini dari tahun berapa ya? Udah lama sih. Udah 7 tahun lah jadi haji. Karena jauh dari masjid, jauh dari warung, jadi jauh dari toko, akhirnya beliau pindah lagi ke Kemang Pratama. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai tanggal 18 November tahun 2020 ini betah di situ. Dan anaknya yang pertama tuh sudah menikah, Carolina Eka Putri, dengan orang Bandung. Carolina sekarang udah jadi guru, menikah dengan bujang Bandung dari Cihampelas itu dosen loh, dosen muda. Alhamdulillah sih rezekinya lancar karena mereka selalu baik sama keluarga, sama tetangga, sama saudara, sama orang yang lewat pun selalu baik, berbagi rezeki ya. Termasuk sama anaknya ini, anak emas ya, Yudiana, yang setelah diperjuangkan dari kecil. Oke, segitu aja dulu panjang lebar pembicaraan saya nih. Pembicaraannya. Semoga sedikit terhibur dengan kelucuan-kelucuan saya berbicara ya. Saya udah lapar nih, saya makan dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.